Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita hidayah. Dengan hidayah ini, jemaah yang mulia, kita boleh kenal Rabb kita yang sebenarnya. Tanpa hidayah, maka kita akan menjadikan benda-benda alam ini sebagai Rabb kita. Tanpa hidayah, mungkin kita akan jadikan batu sebagai Rabb kita. Kita akan jadikan emas dan perak menjadi Rabb kita. Tanpa hidayah, mungkin kita jadikan kayu-kayuan sebagai Rabb kita. Tuan-tuan yang mulia, tanpa hidayah mungkin kita akan menjadikan benda-benda ini sebagai maksud hidup kita. Alhamdulillah, dengan kerahiman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita hidayah. Allah ta'ala beri sayang Allah. Pertama sekali Allah ta'ala telah beri kita kalimah La ilaha illallah. Kalaulah sekiranya bukan kalimah ini, maka sudah lama Allah telah hancurkan alam ini. Dan karena memang semenjak Allah ta'ala ini, Allah pandang dunia ini. Semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan dunia ini, Allah ta'ala tak pernah pandang. Sampai hari akhirat pun, setelah dunia ini dikiamatkan, Allah ta'ala pun tak pandang dunia ini. Sampai kita, ketika seluruh makhluk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu, Allah ta'ala pandang satu persatu, dan Allah ta'ala berikan soalan satu persatu. Tapi kepada dunia ini tak ditanya dan tak dipandang sedikit. Sehingga ketika itu dunia, wahai Allah, kenapa kau tak pernah layangkan pandanganmu kepadaku? Maka ketika itu Allah ta'ala berseru, diamlah kamu yang bukan apa-apa. Inilah tuan-tuan yang mulia, yang selama ini kita hidup di dalamnya, dan yang selama ini banyak manusia telah tersilap sehingga menjadikan dunia sebagai Rabbnya. Tapi dengan kasih sayang Allah, di hati-hati kita, Allah ta'ala telah letak, Allah ta'ala beri hadiah yang sangat besar, hadiah yang sangat bernilai, yang menyebabkan alam ini belum lagi dihancurkan. La ilaha illallah. Selagi masih ada orang ucap Allah, Allah di alam ini, maka selagi itulah Allah ta'ala belum hancurkan alam ini. Tapi begitu sekali, ketika orang yang paling akhir mengucapkan Allah, Allah yang keluar dari dalam hatinya ini telah mati, maka itulah awal getaran, awal getar daripada alam ini, dan Allah ta'ala akan benturkan satu benda dengan benda yang lain, sehingga alamnya akan bertuburkan satu dengan yang lain, dan akan menjadi hancur sehancur-hancur. Bila ketika seluruh manusia yang hidup ketika itu tidak ada lagi La ilaha illallah, tidak ada lagi kebesaran Allah, tidak ada lagi di hati manusia ketika itu keagungan Allah, tidak ada lagi perasaan keperkasaan Allah, tidak ada lagi kemuliaan Allah dalam hati-hati mereka. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Maka apabila kami tidak menghancurkan dunia ini, kami tidak hancurkan alam ini, maka kami bawakan satu perintah. Kami hantarkan utusan-utusan kami perintahkan mereka untuk buat kebajikan-kebajikan. Tetapi orang-orang yang memiliki asbab-asbab, orang-orang yang memiliki benda-benda di antara mereka, mereka berlaku sombong kepada manusia, dan bahkan mereka berlaku angkuh dan sombong di hadapan Rabb mereka, sehingga kami akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukurlah kita kepada Allah. Allah ta'ala telah cipta kita, dan Allah ta'ala telah pilih hati kita, termasuk hati yang Allah ta'ala isi dengan kalimah yang agung, kalimah yang tinggi, kalimah yang mulia, kalimah yang sangat besar, dan kalimah yang sangat berat, yang melebihi beratnya di antara langit dan bumi ini, jemaah yang mulia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kalimah ini mempunyai satu makna, punya satu maksud yang sangat besar,
dan punya satu amanah yang sangat tinggi, tuan-tuan yang mulia. Maksud daripada kalimah ini, setelah Allah Ta'ala hadiahkan di dalam hati-hati kita, mudah lidah kita menggerakkan kalimah ini. Sesungguhnya kalimah ini punya maksud, jemaah yang mulia. Allah mau dalam hati kita hendak menafikan seluruh keyakinan-keyakinan kita kepada makhluk, keyakinan-keyakinan kita kepada benda, keyakinan-keyakinan kita kepada asbab, keyakinan-keyakinan kita kepada keduniaan-keduniaan kita. Allah Ta'ala hanya mau dalam hati-hati kita hanya ada Allah. Jangankan kita nafikan Allah dengan benda-benda ini, sedangkan kita sandingkan Allah bersama dengan benda-benda dalam hati kita pun Allah Ta'ala akan sangat murka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita mau bahwa di hati kita, di hati kita ini hanya ada kebaikan-kebaikan. Begitulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala pun menghendaki dalam hati kita hanya ada satu kebaikan, dan kebaikan adalah kebaikan yang sangat besar, yakni kebesaran Allah, kebaikan yang sangat mulia, kemuliaan Allah, ketinggian yang sangat besar, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mau kita keluarkan seluruh keyakinan-keyakinan kepada benda, kepada asbab, kepada segala-gala yang ada yang telah nampak. Dan Allah Ta'ala mau kita hanya yakin kepada Allah, kepada yang gaib, kepada zat yang maha gaib, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mau bahwa di dalam hati kita tidak ada keyakinan bahwa makanan ini bisa mengenyangkan kita. Allah Ta'ala sangat menghendaki bahwa jangan sampai dalam hati kita ini ada bahwa dengan makanan boleh menghilangkan rasa lapar. Allah Ta'ala sangat menginginkan bahwa bukan dengan air. Allah Ta'ala sangat menginginkan jangan sampai dalam hati kita ini ada keyakinan dengan air bisa menghilangkan dahaga. Allah Ta'ala mau bahwa dalam hati kita yang menghilangkan rasa lapar hanya Allah, yang menghilangkan rasa dahaga hanya Allah, yang boleh sembuhkan segala-gala penyakit hanya Allah, yang boleh menghilangkan lelah hanya Allah, yang boleh merasakan mendatangkan kebahagiaan hanya Allah, yang bisa memberikan ketenangan hanya Allah. Perasaan-perasaan inilah tuan-tuan yang mulia yang sangat-sangat dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati-hati setiap kita, sama ada laki maupun perempuan, sama ada orang-orang muda maupun orang-orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hantar ribuan, bahkan puluhan ribu dan ratusan ribu para anbiya untuk satu maksud sahaja. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Allah Ta'ala telah hantar Nabi Nuh sampai seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk usaha macam mana di dalam hati-hati manusia ini hanya ada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh dia pandai buat kapal, tapi Nabi Nuh tak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan kepada kaumnya agar kaumnya ini boleh pandai buat kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan Nabi Idris, tapi Allah Ta'ala tidak beri amanah, tidak perintahkan kepada Nabi Idris supaya bisa mengajarkan kepada kaumnya boleh membuat pakaian-pakaian yang bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan Nabi Daud, boleh membuat kerajinan-kerajinan tangan, boleh membuat baju besi, pedang, lembing, dan senjata-senjata yang tangguh, perisai. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak pernah menitipkan amanah walaupun sekali kepada Nabi Daud supaya ia sungguh-sungguh mengajarkan kepada kaumnya agar kaumnya pandai membuat perkara-perkara itu semua. Tapi seluruh para nabi hadir ke permukaan bumi dengan membawa amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk usaha mengajak manusia hanya yakin kepada Allah, mengeluarkan kebesaran-kebesaran selain Allah dari dalam hati-hati manusia, hanya memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati-hati ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah lihat dan sering dengar macam mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tarbiyah pelajaran iman kepada Nabi Musa alaihi salam. Satu hari Allah Ta'ala telah tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah yang berada di tanganmu ini?" Allah Ta'ala cuma tanya satu hal saja, apa yang ada di tanganmu? Tapi Nabi Musa karena ketika itu begitu terkesan dengan benda, maka dia berikan jawaban yang begitu panjang.
wahai Allah, ini adalah tongkatku, hiya asaya, ini tongkatku. Kata-kataku ini Allah yang Ta'ala sangat-sangat tak suka. Ini tongkatku. Dengan ini aku bisa menggiring kambing-kambingku. Dengan ini aku bisa bersandar. Dengan ini aku bisa berjalan jauh. Dengan ini aku boleh mengambil daun-daunan, ranting-ranting kayu untuk dimakan oleh kambing-kambingku. Dengan ini. Kemudian terus dia sebutkan kelebihan-kelebihan dan keuntungan-keuntungan tongkat yang ada di tangannya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat tidak suka dengan perasaan, dengan keyakinan yang ada dalam hati Musa ketika itu. Sehingga sesuatu yang dikatakan begitu bermanfaat oleh Musa, Allah Ta'ala perintahkan untuk mencampakkan benda itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah, 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala jadikan dunia dan langit ini, sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ini, Allah Ta'ala telah putuskan detik mana Allah Ta'ala akan rubah sebuah kayu, sebuah tongkat menjadi ular. Dan demikianlah Allah telah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala cipta alam ini, bahwa pada detik mana tongkat yang berada di tangan Nabi Musa ketika itu Allah Ta'ala akan rubah menjadi ular yang membinasakan. Sekiranya saja ketika itu Musa tidak cepat-cepat melepaskan tongkat itu, maka tongkat itu akan membinasakan dirinya. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu datang sifat kepatuhan dalam hati Musa. Ini pun hidayah Allah. Kemudian Nabi Musa campakkan tongkat itu. Ketika dicampakkan tongkat itu, maka ketika itulah dengan takdir Allah, maka tongkat itu telah berubah menjadi ular yang sangat besar. Bahkan ular itu terus memburu Musa dan hendak membinasakan Musa. Ketika itulah Musa lari daripada tongkatnya sendiri. Dia lari terus. Dikatakan bahwa dia lari putar-putar di atas gunung Tursinai. Dikejar-kejar oleh tongkatnya sendiri dengan begitu masa yang sangat lama. Begitu lama dia dikejar-kejar. Sehingga ketika nampak bahwa Musa tidak ada daya apa-apa lagi dengan tongkat yang tadinya ia sanjung-sanjung, dengan tongkat yang tadinya ia banyak menggantungkan harapan-harapan, maka Allah telah perintahkan, wahai Musa, tangkap tongkat itu. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu pun Allah Ta'ala berikan hidayah sifat kepatuhan dalam Nabi, dalam hati Musa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gerakkan tangan Musa untuk menangkap itu tongkat. Untuk menangkap itu tongkat yang telah berubah menjadi ular. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ditangkapnya kepala ular itu, Allah Ta'ala pun telah putuskan rubah lagi menjadi tongkat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itulah Musa Allah Ta'ala beri kefahaman dalam hati dia. Sesuatu yang tadinya bermanfaat, Allah Ta'ala kuasa bisa menjadikan benda yang paling mudarat. Dan ketika benda itu sangat mudarat, apabila datang perintah Allah untuk mengambil, untuk pegang, maka Allah Ta'ala pun kuasa menjadikan benda itu sangat bermanfaat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itulah Allah Ta'ala perbaiki keyakinan Musa, sehingga tidak ada lagi keyakinan kepada tongkat, tidak lagi kebesaran tongkat dalam hati Musa.